Pertempuran Varna membuka jalan menuju Konstantinopel. Varna, pagi hari 10 November 1444 Masehi, pasukan Kesultanan Turki Utsmani yang dipimpin langsung oleh Sultan Murad II telah menggelar formasi tempur. Berkekuatan 50.000 personil, pasukan Turki yang datang dari arah barat berhasil memaksa konsentrasi koalisi Eropa dalam posisi serba salah. Dalam situasi terdesak, pasukan koalisi hanya memiliki pilihan melawan dengan semua potensi yang mereka miliki. Sultan Murad II menempatkan unit pasukan kavaleri elit Yenisei pada posisi sentral pasukan induk. Pasukan induk juga diperkuat oleh personel tambahan dari Rumelia. Pada posisi sayap kiri, Sultan Murad II menempatkan pasukan elit Akinci dengan tambahan pasukan Sipahis dari Anatolia. Akinci merupakan divisi rider pasukan kavaleri ringan dengan kualifikasi melakukan penyergapan tiba-tiba di garis depan. Di sayap kanan, pasukan Turki terdiri dari unit Kapikulus dan Sipahis dari Rumelia. Selain itu, unit Yenisei pemanah dan Akinci juga ditempatkan pada dataran tinggi Franga untuk mengantisipasi sergapan musuh. Pasukan Turki mengambil inisiatif serangan dengan pergerakan kavaleri ringan Akinci ke arah perbukitan. Pasukan penyergap ini bertemu dengan unit Kroasia yang dipimpin Francois Stalosi. Manuver Akinci direspon dengan serangan panah api dari sayap kiri pasukan koalisi. Hujan panah api berhasil memaksa Akinci mundur dari kawasan perbukitan. Pasukan koalisi Eropa bergerak cepat mengejar kavaleri ringan Akinci. Sayangnya, pengejaran tersebut dalam formasi yang tidak teratur. Pasukan koalisi Eropa itu segera terperangkap dari kedua sayap oleh serangan kavaleri Sipahis Anatolia. Tanpa disiplin formasi pertempuran, pasukan koalisi Eropa itu menjadi sasaran mudah. Meskipun sempat mencoba melarikan diri, sebagian besar pasukan koalisi Eropa itu tewas di sekitar rawa-rawa Danau Varna. Begitu halnya dengan pasukan Jerman dan Bosnia yang dipimpin Kardinal Julian Cesarini. Nyaris tidak ada yang selamat dari pertempuran di rawa-rawa Varna. Julian Cesarini sendiri tidak selamat dari sergapan kavaleri Anatolia. Hanya pasukan Kroasia yang berhasil mundur dari rawa-rawa Danau Varna. Francois Stalosi dengan cepat menyelamatkan pasukannya dari pembantaian. Di sayap pertempuran lainnya, Sipahis menyerbu pasukan Hongaria dan tentara bayaran Jerman yang dipimpin Michael Zilagi. Pertempuran tersebut berjalan alot, kedua pasukan saling menekan dan untuk beberapa lamanya, hasil akhir pertempuran masih belum terlihat. Situasi pertempuran yang masih belum jelas itu membuat John Huyandi membantu Michael Zilagi. Sebelumnya, John Huyandi memerintahkan Vladislaus III untuk tetap berada di pasukan induk. Vladislaus III mengabaikan perintah Huyandi. Membawa 500 ksatria Polandia, Vladislaus III justru bergerak ke pusat pasukan Kesultanan Utsmani. Vladislaus mencoba menyergap Sultan Murad II dan menjadikannya tawanan. Pasukan elit Yenisei berhasil menghalau sergapan ksatria Polandia. Nasib naas menimpa Vladislaus III. Alih-alih menangkap Sultan Murad, dia justru ditangkap oleh Yenisei dan dihukum mati. Dan tidak satupun dari 500 ksatria Polandia yang dibawa Vladislaus III berhasil keluar hidup-hidup dari sentral pasukan Kesultanan Turki. Sementara itu, dari seluruh medan pertempuran Varna, pasukan koalisi Eropa menderita korban jiwa yang cukup besar. John Huyandi yang telah mengetahui tewasnya Vladislaus III mencoba mengambil tubuh Raja Polandia itu. Namun, belum sempat melakukannya, John Huyandi harus melihat kenyataan untuk menyelamatkan sisa-sisa pasukan koalisi. Bukan pekerjaan yang mudah bagi Huyandi. Pasukan Kesultanan Utsmani terus melancarkan serangan, terutama dari unit-unit kavaleri pemanahnya. Dan korban jiwa di pihak koalisi Eropa terus bertambah ketika mereka dalam situasi penyelamatan. Pertempuran Varna setidaknya memakan korban jiwa hingga puluhan ribu. Hanya sedikit dari pasukan koalisi Eropa yang berhasil lolos dari Varna. Di pihak pasukan Turki, mereka menderita korban jiwa yang lebih sedikit. Selain tewas, ribuan pasukan koalisi Eropa juga menjadi tawanan perang. Sebagian dari tahanan itu mendapatkan hukuman mati dan sebagian lainnya dimasukkan ke kamp kerja paksa. Pasca pertempuran, pasukan Kesultanan Utsmani mengendalikan kawasan Varna dan Bulgaria
sekaligus memastikan hilangnya semua potensi ancaman. Bagi Polandia, tewasnya Vladislaus III membuat kerajaan tersebut tanpa kepemimpinan hingga 3 tahun lamanya. Jatuhnya Varna dan Bulgaria membuat akses Konstantinopel ke Eropa menjadi terputus. Ibu kota Kekaisaran Bizantium kini telah benar-benar terisolir. Tanpa adanya ancaman dari barat, Kesultanan Turki Utsmani memperkuat kendali kawasan dengan menguasai Peloponnese dari tangan Yunani. Kawasan tersebut telah membantu pergerakan pasukan koalisi Eropa ke Varna. Dengan kemampuan Kesultanan Utsmani melakukan pasifikasi kawasan di sekitar perairan Aegea, Laut Marmora, dan Laut Hitam, maka kejatuhan Konstantinopel tinggal menunggu waktu. Bagaimanapun juga, bukan perkara mudah menguasai ibu kota Bizantium. Kesultanan Turki masih membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun berikutnya.